Selamat siang, saya Bruton Avandi dari kelas C01 akan menjelaskan UTS Algorithm Design and Analysis kali ini. Nah, langsung aja nomor 1 kita disuruh untuk membuat contoh algoritma rekursif ya. Nah, di sini saya ngambil dari contoh perpangkatan, misalkan 3 pangkat 5 atau 3 pangkat 3. Kan 3 dikali 3-nya itu diulang 3 kali. Maka di situ kita bisa memasukkan fungsi rekursif dengan batas akhir finite rekursif. Misalkan di sini if b kurang dari sama dengan 1, maka print out of end of recursive. Selain itu, print rekursif dibalikan lagi ke A kali pangkat rekursif A B kurang 1. Nah, di sini saya masukin finite rekursif supaya tidak sampai terus-terusan. Saya contohnya, ini nggak termasuk soal, cuma ini biar lebih jelas aja. Misalkan, jalan aja. Kita pilih nomor 3 pangkat 3. Nah, di sini ada tulisan iteration resultnya 27, recursive, end of recursive result yang terakhirnya 27. Nah, itu fungsi finite recursive. Nah, lanjut aja ke nomor 2, algoritma push, pop, dan stack ya. Nah, di sini pseudocode yang pushnya bisa jika stacknya penuh, maka akan program itu akan mengeluarkan stack overflow atau error stack overflow. Jika tidak, maka balik lagi ke teratasnya sama dengan top, atau bisa disebut top A. Kita sebut top A saja. Top A sama dengan top A tambah 1. Nah, A dalam kurung top A sama dengan B. Nah, kompleksitasnya yang tadi sama ya. Udah saya jelasin. Terus pop, kalau yang pop itu errornya tuh bukan overflow, tapi kebalikannya underflow. Nah, kalau ini sih, kalau tidak, maka top A-nya sama dengan top A. Nah, dikurangi 1. Balik lagi, top A-nya ditambah 1. Nah, kalau overflow itu kan menambah elemen. Nah, kalau yang underflow itu mengeluarkan elemen teratas dari stacknya. Nah, gitu. Sekarang yang stack full, yang kalau bagian teratas dari A sama dengan panjang A, maka true. Nah, kalau tidak berarti false. Nah, jika stacknya full, maka akan dikurangi bagian teratas dan mencetak elemen di atas juga. Ya, sama seperti overflow lah. Kalau yang stack empty itu kebalikannya saja. Nah, begitu kita masuk studi kasus yang nomor 1 dulu aja. Nomor 1 itu aplikasi priority queue. Sebentar. Sekarang masuk A, yang A itu kita disuruh untuk terurut secara ascending. Nah, kita lihat di sini kita bikin void dulu, priority queue, integer vector, integer, getter, integer, dan GQ. Nah, priority queue, kurang itu integer, vector, integer. Nah, kita langsung aja ke mainnya. Nah, di sini kita masukin nomor-nomor yang kita mau input. Dari soal kan udah dikasih tahu harus menginput nomor berapa saja. Nah, di sini saya masukin, nanti akan keluar. Biar lebih gampang kita cobain dulu aja deh. Nah, kan di sini udah ascending ya, kelihatan dari 3, 7, 19, 45 sampai 77. Nah, di sini juga saya keluarin gquiz size, gquiz stopnya, sama popnya juga.
biar lebih jelas. Nah, langsung lanjut yang ke B-nya aja ya, yang tidak terurut deh. Nah, sekarang studi kasus B. Nah, di sini saya akan membuat node struktur baru, yaitu integer key, value, dan struktur node next. Nah, di sini yang tadi saya bilang membuat node baru, standard queue sama priority queue-nya ya. Di sini ada void. Nah, ini juga kalau head-nya yang 00 ini, kalau yang head 0-nya tidak ada, maka yang kita insert akan menjadi prioritas. Nah, bila yang kita masukin itu besar, maka akan dijadikan prioritas. Semakin besar akan semakin menjadi prioritas. Nah, kita masukin void display, langsung ke bawah aja. Nah, terus kita ada masukin yang void yang priority dulu. Ini yang standar, ini yang priority. Nah, sekarang di sini ada yang enqueue. Enqueue itu, kalau enqueue itu untuk menambah data baru. Kalau yang malloc ini untuk mengembalikan sebuah pointer. Kita masukin input datanya yang sudah dikasih oleh soal, maka kita akan coba. Udah salah ya? Oh, sebentar, salah saya. Nah, di sini udah jelas yang Q-nya segini, yang Q priority-nya segini. Terus kita lanjut aja studi kasus nomor 2. Nah, dari soal di sini saya menyimpulkan bahwa kan di soal ini tuh dijelasin bahwa pengangkut harus menentukan sebentar. Nah, harus satu jenis barang yang tidak dapat dipecah-pecah, angkut atau tidak angkut sama sekali. Maka saya simpulkan bahwa bagian ini soal tersebut atau kasus tersebut adalah bagian dari knapsack problems. Nah, maaf, sebentar. Nah, terus karena dari soal begitu, saya jawabnya sih tidak bisa greedy. Nah, karena optimalnya itu hanya berisi satu item, sedangkan algoritma greedy itu 2 item ya. Terus harus dipotong-potong itemnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, saya bikin tabelnya itu barang A, saya totalin, dan kapasitas truk tersebut ada 4000 kg. Nah, yang untungnya kelihatan terbanyak itu C, cuman karena beratnya banyak atau besar, tidak saya masukkan ke dalam knapsack atau tidak saya pilih untuk dibeli atau diantar. Nah, saya mikirnya itu kan kalau yang optimalnya itu A, D, dan E karena muat truk di dalam truk itu muat 4000 kg. Nah, total keuntungan yang kita bakal raih itu paling besar, yaitu sebesar 59.150.000. Nah, begitu. Cukup dari saya, segitu aja penjelasannya. Selamat siang. Makasih Pak.